Asalkan cemilan dan teh manis. Nah, inilah teh manis. Atur posisi, dan silahkan menonton. Enjoy! Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Charles Sin. Dia adalah seorang suami yang sangat menyayangi keluarganya. Seperti pagi pada biasanya sebelum berangkat kerja, Charles selalu sarapan bersama dengan istri dan anaknya. Anak perempuannya ini mengidap penyakit diabetes akut. Pada pagi itu seperti hari-hari sebelumnya, Charles berangkat kerja dengan menaiki kereta api, tapi agak telat sedikit. Hal itu membuatnya terburu-buru lupa membeli tiket. Saat pemeriksaan, Charles tidak membawa uang sepeser pun untuk membayar denda, karena uangnya sudah diambil. Istrinya tadi, tiba-tiba saja ada seorang wanita yang berkata aku yang akan membayarnya. Charles pun merasa tidak enak dan langsung menghampirinya. Dia ke sana sekedar mengucapkan terima kasih dan berjanji akan mengembalikan uang itu besok. Charles berkata jika besok menaiki kereta aku akan bayar utangku. Besokkan harinya mereka berdua pun bertemu kembali. Mereka saling berkenalan satu sama lain. Wanita ini bernama Lucinda Harris. Lucinda ini sudah menikah dan memiliki seorang anak perempuan. Sesampainya di kantor, Charles mulai mencari kantornya dan benar saja dia menemukan nama Lucinda Harris. Di siang harinya Charles mulai kepikiran terus dengan sosok wanita cantik itu. Dia lalu menelepon Lucinda untuk mengajak makan siang bersama. Keesokan harinya Charles mulai berbohong kepada istrinya kalau dia akan pulang lebih malam karena ada tambahan kerja di kantor. Begitu juga dengan Lucinda menelpon suaminya. Di malam itu Charles mengajak Lucinda ke sebuah klub malam. Di dalam sana Charles menantang Lucinda untuk bertaruh $20 untuk menciumnya tanpa menyentuh bibir. Setelah uang itu diberikan perlahan-lahan Charles mulai mendekatkan wajahnya ke wajah Lucinda tanpa perlawanan. Charles akhirnya mencium wanita itu, dan berarti Charles kalah dan memukuli pria itu hingga terjatuh. Charles pun langsung menarik tangan Lucinda untuk pergi dari tempat itu. Mereka berdua sepertinya sudah sama-sama dimabuk asmara. Nafsu ingin bercinta pun sudah tidak terbendung lagi. Mereka berdua lalu mencari sebuah hotel. Di dalam taksi mereka memilih hotel yang mereka pilih. Tiba-tiba Lucinda gelisah dan menghentikan taksinya dan bilang tidak ingin melanjutkan ini semua. Lalu Charles pun langsung ikut turun dan mulai menyadari apa yang telah mereka lakukan ini salah. Namun keadaan sudah sangat larut malam, dan tidak jauh di sana ternyata ada sebuah hotel kecil dan langsung menuju hotel itu untuk memesan kamar. Di dalam kamar Charles menanyakan kepada Lucinda, apakah ingin pulang atau tetap di hotel. Lucinda pun menjawab kalau dia ingin tidur dengan Charles. Lalu mereka pun mulai bercumbu. Dan ketika ingin bercocok tanam tiba-tiba terdengar suara pistol yang diarahkan di kepala Lucinda. Ternyata seorang perampok telah masuk ke dalam kamar itu. Karena mereka lupa mengunci pintunya, perampok itu pun langsung memukul Charles dan minta mereka berdua memberikan dompetnya masing-masing. Namun tidak sampai di sini, rupanya perampok itu mulai melirik Lucinda dan mulai menghampirinya. Charles yang melihat ada kesempatan mencoba menyerang perampok itu. Tapi dengan cepat si perampok itu mematahkan serangan Charles itu. Akibatnya Charles terjatuh dan kepalanya terbentur di meja. Setengah sadar Charles masih berusaha bangkit. Tapi perampok itu menghajar kembali wajah Charles dengan gagang pistolnya. Charles pun pelan-pelan mulai kehilangan kesadaran. Di saat itulah perampok itu bisa dengan leluasa menarik kaki Lucinda dan memperkaosnya. Setelah itu kesadaran Charlie mulai pulih kembali. Akan tetapi semuanya telah terjadi. Lucinda pun hanya duduk terdiam. Rasa cemas dan bersalah menyelimuti pikiran Charles. Dia merasa bersalah karena dia tidak bisa menjaga Lucinda. Namun semuanya telah terjadi. Charles pun menawarkan Lucinda ke rumah sakit. Namun dia menolaknya karena takut ketahuan oleh suaminya. Charles ingin menelepon polisi tapi Lucinda melarangnya. Karena dia takut perselingkuhannya ketahuan oleh suaminya. Terus Lucinda akhirnya memutuskan untuk mengakhiri perselingkuhan ini, melupakan semua yang telah terjadi.
Keesokan harinya Charles tetap pergi ke kantor dengan wajah babak belur. Bosnya pun menanyakan kondisinya. Dia hanya menceritakan kalau semalam dia ditodong dan dia juga sudah pergi ke rumah sakit. Lalu bosnya menyuruh Charles untuk pulang saja dan beristirahat. Sesampainya di rumah, Charles memberikan alasan yang sama kepada istrinya. Kemudian teleponnya berdering dan saat Charles mengangkat telepon itu, ternyata perampok yang semalam yang meneleponnya, di saat bersamaan istrinya pun juga ikut mengangkat telepon itu. Karena telepon Charles tidak menceritakan kejadian sesungguhnya. Mulailah perampok itu memerasnya. Dia minta uang tutup mulut seharga $20.000 dan Charles pun mengiyakannya. Namun keesokan harinya, sebelum dia memberikan uangnya kepada si perampok, dia pun pergi ke kantor untuk menyampaikan hal tersebut di sana. Dia mengajak Lucinda untuk melaporkan kepada polisi. Akan tetapi jika lapor polisi, maka suaminya Lucinda akan tahu, dan anaknya pasti akan dibawa oleh suaminya itu. Lalu Lucinda memberikan uang kepada Charles. Dia berharap bisa membantu beban Charles. Tentu saja Charles langsung menolaknya. Di akhir pertemuan Lucinda juga mengatakan, sebaiknya kita tidak usah berhubungan lagi. Charles pun pergi menemui si perampok itu di tempat yang sudah disepakati. Tentunya untuk memberikan uang tersebut dan ia berharap masalah ini segera selesai. Tapi selang beberapa minggu, Charles mendapatkan telepon dari perampok itu lagi. Charles pun langsung mengatakan kalau kali ini dia tidak memberikan uang sedikit pun. Tapi tak disangka, ternyata si perampok kali ini menelpon dari rumah Charles, dan Charles pun menuju ke rumahnya. Si perampok ternyata sudah di rumah Charles dan sedang berbincang dengan istri dan anaknya. Dia mengaku sebagai teman kerja Charles, kali ini sama mengancam. Si perampok tersebut meminta uang $100.000. Mengingat karakter si perampok yang sangat sadis, Charles pun memikirkan nasib anak dan istrinya. Sepertinya dia tidak punya pilihan lagi untuk berikan uang itu kepadanya. Tapi sebelum memberikan uang itu, Charles mencoba berbicara kepada pengacaranya. Dia menceritakan segalanya yang terjadi. Namun menurut sang pengacara, karena kejadiannya sudah 6 minggu dan bukti-buktinya juga tidak kuat, ditambah lagi dia masuk rumah Charles tanpa mendobraknya. Menurut pengacara itu, hal yang sangat mustahil untuk menuntutnya di pengadilan. Kecuali jika Lucinda mau memberikan saksi. Charles pun kembali menemui Lucinda di kantornya. Charles menceritakan yang terjadi, dan mengajak Lucinda membuat laporan ke polisi. Tapi Lucinda tetap menolak, dan lebih mengejutkannya lagi, justru mengatakan kalau dia baru saja aborsi. Akibat pemerkosaan itu, perkataan Lucinda membuat Charles tak tahu harus berbuat apa lagi. Hal ini semakin membuat dia frustasi. Di tengah stres, Charles mencoba berbicara dengan Wilston, yaitu seorang office boy yang cukup akrab dengannya di kantor. Dia tahu dulu Wilston pernah dipenjara, jadi bisa sedikit membantunya. Setelah Charles menceritakan semua hal yang menimpanya, Wilston memberikan penawaran dengan cukup bayar 10% saja, dan dia akan membereskan si perampok ini. Karena Charles tidak punya pilihan lain, Charles pun langsung menyetujuinya. Sesampainya di tempat yang sudah disepakati, Wilston berbicara sambil menunjukkan kalau dia membawa pistol yang tidak ada isinya untuk menakuti si perampok itu. Tapi belum selesai berbicara, Wilston sudah ditembak oleh si perampok itu, dan perampok itu mengancam agar Charles segera menyiapkan uangnya itu. Akibat kejadian itu, Charles harus membuang mayat dan mobil Wilston ke sungai untuk menghilangkan jejak. Di pagi harinya di kantor, dia didatangi oleh seorang detektif yang ternyata dia adalah paman Wilston. Detektif itu mengatakan kepada Charles bahwa Wilston semalam dibunuh dan mayatnya dibuang ke sungai. Mendengar pernyataan itu, Charles pun pura-pura kaget. Lalu sang detektif menanyakan, apakah Charles memiliki pistol, dan apakah yang dilakukan Charles semalam. Belum sempat menjawab pertanyaan itu, telepon pun berbunyi. Ternyata si perampok itu sedang mengancam Lucinda di apartemennya. Si perampok mengancam, jika pada waktu 20 menit Charles tidak membawa uangnya, maka Lucinda akan dibunuh. Begitu juga dengan istri dan anak Charles. Charles lalu pergi ke bank untuk mengambil uang tabungannya. Sebenarnya uang itu adalah simpanan untuk pengobatan anaknya nanti.
tapi karena ia telah bermain api, maka ia harus memadamkan api itu, tidak punya pilihan lain dan dia tidak ingin keluarganya dibunuh seperti Wilson. Ia dengan cepat si perampok itu minta uangnya, lalu Charles pun memberikannya. Setelah si perampok pergi, Charles menanyakan keadaan Lucinda dan mengatakan kalau semua ini sudah berakhir, karena dia sudah memberikan segalanya. Lantas, apakah semua telah berakhir? Tentu saja belum. Masalah Charles memang sudah berakhir, tapi twist pada film ini baru saja akan dimulai. Meskipun kita yakin kalian pasti sudah bisa menebaknya, tapi mari kita lihat balas dendam dari Charles ini. Scene berpindah, yang memperlihatkan Charles mencoba menemui Lucinda di kantornya. Yang mengejutkannya lagi, ternyata Lucinda Harris adalah orang lain, dan wanita yang mengaku sebagai Lucinda hanya karyawan kontrak sementara di sana. Charles pun langsung pergi ke apartemennya. Sesampainya di sana ternyata apartemen itu disewakan bulanan. Dan lebih kagetnya lagi, ternyata di brosur apartemen itu ada foto anak kecil yang pernah Lucinda bilang bahwa itu foto anaknya. Ternyata itu bukan foto anaknya, melainkan foto brosur dari apartemen itu. Charles kemudian pergi ke stasiun kereta untuk mencari Lucinda, dan benar saja dia berada di sana. Ketika Charles ingin menghampirinya, ternyata ada laki-laki lain yang sedang bersamanya. Charles pun mencoba membuntuti Lucinda. Dan betapa kagetnya Charles, ternyata Lucinda menemui si perampok itu dan saling berpelukan layaknya pasangan suami istri. Charles mulai menyadari kalau dia ternyata korban penipuan dari kedua pasangan ini. Tidak terima dengan semua ini, Charles mulai mengatur rencana. Dia kembali menuju ke hotel tempat dia dirampok, dan langsung memesan kamar tepat di sebelah tempat pertama dia dirampok, dan dia mulai mengikuti Lucinda dengan korban barunya. Ternyata Lucinda selalu mengatur agar para korbannya menuju ke hotel ini, karena mereka sudah bekerja sama dengan pihak hotel. Begitu Charles ingin memulai aksinya, Charles pun mulai masuk dan memukul si perampok dari belakang hingga tidak sadarkan diri. Dia lalu masuk ke dalam kamar sambil menodongkan pistol. Charles menjelaskan kepada pria itu bahwa mereka semua adalah komplotan penipu. Si perampok mulai kembali sadar sepenuhnya dan Charles memukulnya kembali dan meminta uangnya dikembalikan. Namun di tengah perdebatan, seorang pria yang ketakutan mencoba merebut pistol Charles agar dia bisa keluar dari sana, dan baku tembak pun tak terelakkan. Si Lucinda tertembak, begitupun si perampok dan temannya. Polisi menyatakan kalau ini hanyalah kasus perselingkuhan dan perampokan biasa. Lalu Charles segera pergi ke bagian resepsionis sambil menunjukkan kartu pengenal. Dia pun mengambil tasnya yang bertuliskan namanya yang disimpan di berkas hotel. Dan itu adalah tas yang berisikan uang kepada perampok sebelumnya. Akhirnya Charles mengambil kembali uangnya itu. Keesokan harinya ketika di kantor, ternyata Charles ketahuan mengambil uang $10.000. Akibatnya dia mendapatkan hukuman sosial, yaitu mengajar para narapidana di penjara selama 6 bulan. Ketika dia sedang mengajar, ia melihat sebuah buku yang bertuliskan tentang dirinya. Ia lalu membukanya, dan ternyata buku itu menceritakan tentang dirinya. Dia sendiri pun jadi penasaran, siapa penulis buku ini. Di akhir bacaan, Charles diarahkan menuju ke ruang cuci baju. Charles yang penasaran, langsung pergi ke sana, dan ternyata perampok itu belum meninggal, dan dia mendekam di penjara itu. Ternyata si perampok ini sudah mengetahui jika Charles yang akan mengajar di penjara ini, dan dia akan balas dendam atas kematian Lucinda. Tapi lagi-lagi tak disangka, ternyata justru sebaliknya. Charles lah yang sudah mengatur semua ini, agar dia bisa ditempatkan di penjara ini, untuk bisa bunuh si perampok ini. Charles pun menyatakan kepada polisi kalau dia diserang dan itu hanya bentuk pembelaan diri. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, itulah alur dari film The Railed ini, dan kami sangat puas dengan balas dendam dari Charles ini. Apakah kalian juga puas? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi dengan alur cerita yang lain. See you next time.